Baik, topik kuliah kita minggu ini adalah tentang manajemen keuangan internasional. Nah, di dalam manajemen keuangan internasional ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian manajemen keuangan internasional. Oke, dari segi pengertian, jadi yang dimaksud dengan manajemen keuangan internasional ini adalah suatu bidang ilmu yang membahas keadaan keuangan suatu perusahaan yang ada keterkaitannya dengan transaksi dalam mata uang asing, serta keputusan-keputusan perusahaan yang masuk dalam bisnis internasional. Jadi apabila suatu perusahaan itu sudah memiliki transaksi dalam mata uang asing, itu sudah bisa dikategorikan sebagai sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan internasional gitu. Oke. Nah, nanti pada tahapan studi lebih lanjut, manajemen keuangan internasional ini akan merupakan suatu topik mata kuliah tersendiri, ya. Nah, sekarang kita hanya sebagai pokok bahasan saja. Nah, dalam beberapa persoalan umum, yang terjadi dalam manajemen keuangan itu harus dipahami. Satu adalah setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Jadi ini kejadian-kejadian umum yang ada di dalam manajemen keuangan internasional, ya. Kedua, setiap perusahaan itu harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Arti kata lainnya adalah bahwa suatu perusahaan itu harus punya rekening dalam mata uang asing. Nah, kemudian kita harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transaksi internasional ini. Nah, masalah lainnya adalah masih lemahnya kualitas SDM. Artinya adalah masih lemah para manajer keuangan yang ada untuk memahami pergerakan keuangan di pasar internasional. Nah, di dalam manajemen keuangan ini juga kita mengerti tentang MNC. Ya, kalau suka dengar itu MNC, nah itu adalah multinational corporation artinya. Itu suatu perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara di dunia. Oke, itu arti MNC. Nah, kenapa suatu perusahaan itu mesti masuk ke dalam pasar internasional? Nah, ada beberapa alasan. Satu adalah mereka ingin memperluas pangsa pasarnya dari pasar domestik ke pasar internasional. Nah, tentu juga pasti ingin memperoleh pendapatan dalam mata uang asing. Kedua, mereka menghindari penurunan penjualan. Nah, ini maksudnya supaya penjualan terus berkembang. Jadi mencari pasar di negara lain. Nah, ketiga, keputusan ekspansi ke pasar internasional merupakan ekspresi atau kebijakan dari manajemen dan komisaris untuk menguji pasar internasional secara lebih realistis. Maksudnya apakah pasar internasional itu support dalam bisnis yang kita lakukan. Mereka menanggapi produk kita tidak. Nah, alasan lainnya karena dibutuhkan bahan baku, terus sumber daya manusia, dan teknologi yang berasal dari negara lain. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa suatu perusahaan itu perlu masuk ke bisnis internasional. Nah, karena kita membahas bisnis internasional, tentu kita juga harus membahas falas, ya, atau valuta asing. Nah, valuta asing itu didefinisikan sebagai
mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi. Mata uang ini adalah mata uang dari negara lain. Nah, bisa berbentuk uang kertas, koin, nah yang nilainya selalu fluktuatif di pasar. Nah, jadi falas ini nilainya bisa naik, bisa turun, atau bisa menguat, bisa melemah terhadap nilai mata uang suatu negara. Misalnya kalau kita pakai rupiah, terus falasnya itu adalah dolar Singapura misalnya. Nah, dolar Singapura ini bisa berfluktuatif terhadap rupiah. Nah, setiap kita bicara tentang falas, pasti ada resiko. Resikonya yaitu resiko menguat dan melemahnya suatu mata uang asing tersebut. Ini contohnya. Pada tanggal 10 Maret, 1 US dollar itu, ini Maret 2016 ya, 1 US dollar itu 9.400. Kemudian pada tanggal 30, US dollar itu menguat. Yang menguat adalah US dollar menjadi 9.500. Nah, dalam 20 hari aja sudah 100 rupiah kenaikan 1 US dollar terhadap rupiah. Oke. Nah, untuk menghindari resiko dari valuta asing tersebut, menghindari resiko fluktuasinya itu, jadi ada 3 cara yang lazim ditempuh oleh suatu perusahaan ya, guna menghadapi resiko ketidakpastian. Satu adalah accounting atau translation exposure. Nah, di dalam kebijakan accounting ini, kita mengkonversikan aktiva dan pasiva perusahaan. Aktiva ini aset ya, dan liability perusahaan atau kewajiban perusahaan yang berbentuk falas. Jadi ada aktiva dalam USD, ya misalnya yang paling gampang saja ya, kita ada bank dalam bentuk valuta asing. Nah, itu kita perlu konversi, atau kita ada hutang juga dari bank asing atau bank di luar. Nah, itu harus kita konversikan ke dalam mata uang domestik atau dalam rupiah yang bersangkutan. Nah, tujuannya agar pencatatan accounting kita untuk konsolidasi dan pelaporan. Jadi, harus dikonversikan. Harus kita lakukan kebijakan mengkonversikan bentuknya. Jadi satu mata uang asing tersebut atau 1 US dollar itu kita konversikan dengan berapa rupiah. Nah, pada saat kita membuat pencatatan akuntansi. Kemudian ada transaction exposure. Transaction exposure ini adalah kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam valuta asing. Nah, jadi pada saat kita setiap mencatat biaya yang menggunakan valuta asing atau mencatat pendapatan yang kita dapat dalam valuta asing, nah itu harus ada kebijakan untuk mencatatnya, sehingga kita mudah untuk melakukan analisa dan pengaruhnya terhadap laba bersih atau potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan lain di dalam kurs mata uang asing tersebut. Ketiga adalah economic exposure. Nah, economic exposure ini kita melakukan riset terhadap mata uang asing yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kita melakukan exposure untuk future analysis. Begini. Kita mengkaji bagaimana kemungkinan naik turunnya suatu valuta asing itu di masa depan. Jadi ini adalah 3 cara supaya kita terhindar dari risiko valuta asing, ya, risiko naik turunnya valuta asing tersebut. Pertama, kita melakukan translation exposure. Berarti bagaimana kita mengkonversi aktiva dan pasiva dalam jangka waktu yang panjang.
Kemudian ada transaction exposure. Transaction exposure ini kita membuat kebijakan bagaimana memberlakukan pendapatan dan biaya dalam falas. Kemudian ada economic exposure, kita melakukan riset bagaimana trennya mata uang asing itu di masa depan. Itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan.